Pak, kira-kira motor saya ini kan motor dagangan, nanti laku nggak? Nanti sore sampean jalan ke utara, tapi rumah orang yang menghadap ke selatan jenengan tawari, dan itu tawan sampean sendiri. Sorenya langsung laku, malam nemui saya, Mas. Kalau dalam buku ESQ, kita sebagai manusia mendapatkan percikan dari sifat Allah, Sang Maha Pencipta. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan pasti salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya lama tidak menjumpai Anda, pemirsa dimanapun Anda berada. Yang jelas, dino ini makiring programnya Lunggu Gesah. Ambi Kang Slamet Mohlisin. Lanti kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Ambi ono kabar-kabar enak luar biasa, Mas. Waduh, kabar enak luar biasa. Ya. Lokasi saya pemirsa saat ini ada di Duren Dukuh yang ada di Kecamatan Gelaga, Banyuwangi. Jadi lokasinya bagus sekali pemirsa. Kalau misalkan Anda punya keluarga, terus juga punya family, mau acara ya apa istilahnya gathering atau acara keluarga nyantai, menu-menunya juga menu-menu tradisional Banyuwangi kan? Okay. Ini semuanya juga ada di sini dan pastinya lebih santai lah. Seperti halnya saya hari ini ada di sini dijamu ini kopi asli Banyuwangi, dicampur gula juga dibawa sendiri. Lama Mas, kadung riko dewek ngerti Duren Dukuh ya. Lama. Kebenaran Duren Dukuh iki anune dulur sepupu. Jadi Duren Dukuh iki kampung, sebuah tempat mangan keluarga. Arahe asline ning Kampung Dukuh. Kampung Dukuh iku mlebu ning dusun Kampung Baru, tapi desane Gelaga. Tepate ning mburine Polsek Gelaga. Tempat itu. Masalah mungkin ke belakang Mas. Nah, biar majunya kelihatan bukan dari samping. Majuan longkaran. Asik. Ini kadang kisah ketinggian enak ya. Lebih santai. Isinya kelihatan. Kan kemarin tuh banyak yang bilang Kang Slamet itu hari tua kecaruk nangungnya. Kecaruk nang iya. Ini usianya masih 21 tahun pemirsa. Kang, ini makin ngomongan Gelaga, Duren Dukuh, bahkan juga ada beberapa tempat destinasi wisata di Banyuwangi yang alhamdulillah udah mulai buka kembali setelah pasca pandemi. Oke, siap. Dari pandemi ini dewek lah, pandemi COVID-19 gak kerasa 2 tahun ya. Bahkan saya juga 2 tahun itu tiba-tiba saya ngeblank hilang kemana gitu ya. Akhir pitakonan nih sama tuh. Akhir pitakonan. Nang ngendi kirong tahun iki ngono kabeh hari ulung make pandemi. Tapi mungkin biar lah wis semuanya semua sehat. Ya. Sama sehat. Kang, banyak yang yang reko dewek gitu kan Slamet. Di masa-masa pandemi kemarin itu bertanya dalam artian ini kan kita masih ngomongin tentang pengembangan psikologi ya. Dalam artian mereka bertanya kelambi Kang mariki urip hun niki kelambi bukan berarti Anda ada seorang peramal tapi kan setidaknya Anda punya ilmunya, ISQ-nya, terus kemudian melihat juga dari nama banyak ya. Boleh cerita dong? Yo kebenaran hang wis keliling-keliling hang prioritas hang konsultasi ngundang. Iku biasanya takon masa depan setelah pandemi karena banyak pengusaha muda iki kolab. Pengusaha muda terus makanan. Ya alhamdulillah dengan wis mulai bangkit maning. Bangkit maning wis perlahan iku bangkit maning. Hun ngweni gambaran iku afirmasi hang sering ngomong ning Mas Riki. Hang yakin bahwa mengharap iki semakin enak lan semakin enak semakin aktif kanggo kehidupan awak dhewe. Kadung kene pesimis sekalipun sitik beda kok. Tapi kadung positif thinking pasti terjadi. Jadi gitu guys. Contoh kadung kene melaku numpak sepeda motor biayangan dan gempos iya, pasti terjadi. Kadung kene biayangan numpak sepeda motor kene oleh pecis akeh pasti terjadi. Amin. Jadi antara ati ambi pikiran kudu didetekan siji, nek kene gambaran mengarep iki jelas. Hang jelas kadung kanca-kanca Banyuwangi khususnya ya, hang wis takon-takon, hun pasti ngomong positif kanggo kehidupannya.
Karena paran contoh iki yo, Duren Dukuh iki ben yang berkunjung luar biasa, Mas. Oh, Duren Dukuh iki. Terus tempat wisata mana kok ning ndi kok? Sumber Waras. Ya. Sumber Waras termasuk anak Riko Tamrono ya. Kan ternyata kan rame nih kono. Ya alhamdulillah kan gitu. Jadi alhamdulillah arane ini ki sering ngelompro juga ya sering ditakoni. Hang jelas Riko ambi isun, ambi konco-konco hang nonton, ibu bapak iki rezekine mengarepi semakin akeh lan ibadah hun yakin tambah kuat. Nah, ini kan kalau kita bicara juga Kang semasa pandemi kemarin lah ya. Itu kan juga banyak itu di antara teman-teman kita kalau tadi jelasin pengusaha-pengusaha muda, tidak menutup kemungkinan juga para pegawai, karyawan-karyawan swasta, bahkan juga karyawan di pemerintahan atau BUMN. Itu juga semuanya pada mengeluh loh Mas. Mengeluh istilahnya adalah faktor ekonomi ya, tiba-tiba yang merosot, semuanya tutup, semuanya mau mengembangkan ini tiba-tiba collab banyak hal gitu kan ya. Dari sekian gitu ya, dari sekian yang juga sudah apa tuh takon yang recall, sowan, wes kadang ngomong sowan itu garani ning kiai besar. Wong biasa tetap wong biasa. Nah, Mas Lama ditanyain apa? Pertanyaannya sama sih kan? Padha. Kabeh po. Apa yang ditanyakan Mas Mas? Kelendi Mas, iki kok penurunan ketiga, hun mengarepe kelendai. Dan delalah buku hang sering hunduduak nang riko iko. Setiap long konsultasi ya hundudukan buku iko. Hangari ngetik ya. Dan rata-rata real iko. Makanya mereka adung wis kecaruk isun, para beliau-beliau hang lebih senior teko isun yo tersenyum iku karena barang. Ternyata tulisan iku memang gambaran mengarepe kanggo beliau-beliau. Jadi pas saiki misalkan lagi collab yo, pasti kata-katanya berdiam diri neng kono fokus menyalahkan diri sendiri. Tapi dalam tahun berikutnya biasanya kan pastinya 6 bulanan ngomongin Mas Riki. 6 bulan ada perubahan ya. Nggak kena yang terjadi hang collab iku kelendai. Iku kan carane Gusti Allah nganu monggone nggak kena ono pengakuan nih kok jadi wongnya adung gawe seneng tok engko akhirnya lali gitu Mas. Nah, jadi digawe ketiga tujuannya meneh enget wayahe berdiam diri ibadah diperkuat. Kok ibadah madhep ning pangeran jadi kadung wong Jawa bengi niku kan digawe sapa hang ngerti ning awake dhewek pasti kok bakal enak kan uripe gitu Mas. Benar sekali. Iku kadung ning ESU balik maneh ESU kalau dicarane musatakan antara hati ambi pikiran. Setemene kok yang ngombe kopi kita kok yang ngombe kopi. Iki karepe pikiran tak karepe ati kan timbul pertanyaan. Benar. Kadung ati ambi pikiran pasti ngomong ngombene ati-ati. Tapi kadung nganggo pikiran kontekan sulung engko kadung tek nyorot maning ngalangan parent gitu kok. Kadung nganggo pikiran memang rodok semrawut, tapi kadung nganggo ati dituntun neng Gusti Allah. Ini jauh banget nih ya ngomongin masalah gini. Padahal awalnya adalah kita ngomongin pandemi. Boleh diminum Mas. Nah ini gulanya sambil kita menikmati suasana Duren Dukuh di Kecamatan Gelaga. Kalau setelah Polsek ya Mas ya, Polsek Gelaga itu ke arah utara, ada jalan masuk itu kecil 100 meter. 100 meter lah, nanti ada tulisan di sana Duren Dukuh. Hang duwe arane Mbak Puji ambi Kang Gun. Oh Mbak Puji dan Mas Gun gitu ya. Asik loh tempatnya, lokasinya nih. Ini bener-bener apa hijaunya rumput-rumputan, terus ada gemericik suaranya air, ada ikan koinya, enak lah nikmat di sini nih. Makanannya juga murah-murah banget. Memang bukan jadi tempat wisata yang dalam artian punya permainan anak-anak enggak, tapi di sini adalah zona nyaman untuk ketika kita pengen ya refreshing lah, ngelihat apa namanya beberapa pohon-pohon durian dilalak. Sekarang lagi musim durian tapi duriannya nggak ada yang jatuh. Mas, duriannya iki gede-gede. Oh gitu ya. Mbak iki moro-moro yang gua mbok kalau di Kang Gun nih kayak. Belum waktunya ini ya. Tapi nggak tahu kalau malam kayaknya bagus juga di sini banyak lampu-lampunya. Mas, kita kembali lagi Mas. Lungguh Gesah ini juga ngebahas tentang pengembangan psikologi. Nah, beberapa bulan terakhir, 3 bulan ke belakang, ini kan teman-teman atau saudara-saudara tetangga yang ada di rumah ini kan semuanya juga pada punya banyak hajatan ya, hajatan pernikahan, hajatan hitanan. Kan kemarin kita juga semua pernah bahas banyak gak sih yang tanya ke Mas Slamet dalam artian ya dari nama terus dari hitungan tanggal Jawa dan ya istilahnya hitungan lah ya hari yang tepat untuk membuat sebuah acara atau hajatan. Beberapa bulan terakhir nih setelah pandemi ini level Banyuwangi itu turun,
Terus kemudian boleh ngadain hajatan, ada juga yang tanya mas. Kata banyak sekali. Jadi misalkan ini yang tanya, Pak, kula badhe ngadakan pernikahan bocah kula. Niki ulan napa hang sae? Kadung bulan hang umum, contoh Januari Februari. Iya. Iku menggunakan hari yang pertama itu Jumat pertama pada bulan Jumadil akhir itu jatuh pada tanggal 31 Desember Oke. tahun 2021. Itu terbaik. Berikutnya Jumat lagi terbaik, itu hari pernikahannya. Kenapa kok di Jumadil akhir di situ mendapatkan tulisannya itu emas laka dan rahayu, jadi kebaikan Pak isinya. Kalau sunatan hari ini enggak apa-apa, sunat enggak apa-apa. Hari ini besok itu enggak apa-apa. Cuman paling bagus ya hari itu kan ada yang kadang-kadang yang istimewa gitu. Istimewanya itu ya sunat hari Jumat juga lebih bagus. Gitu ya. Nah kan orang kalau mulut itu nggak boleh ngadain acara katanya. Bener. Kenapa mas? Itu ya ngapunten ini mas, masalahnya kan seperti ini ya. Ngapunten yang sudah melakukan pernikahan bulan mulut, ini akan meninggal salah satu. Itu menurut hitungan apa itu mas? Itu ada di Mujarobat Kubro namanya. Oh gitu. Tapi kan kita juga bukan berarti kita harus percaya 100%. Iya. Nah, setidaknya Gue referensi. Jangan nggak salah, ojo gawe bulan mulut. Jadi bukan ini kita nggak ngomongin saklak langsung dalam artian wah selamat sok tahun enggak, tapi banyak yang tidak melakukan di bulan mulut ya. Iya, banyak. Tapi kalau ba'da mulut, setelah mulut itu ada. Tapi ya dapatnya kerugian. Biasanya kerugian itu berapapun uang yang didapat setelah menikah dalam menjalani hidup, ini kurang terus dari segi ekonomi. Gitu. Tapi kemarin itu banyak orang nikah itu bulan mulut ya mas? Iya. Karena PPKM-nya dibuka. Karena memaksa, enggak mikir perjalanan hidupnya sudah. Yang penting PPKM buka, yang kemarin ditunda terus melakukan pernikahan. Gitu. Ya mudah-mudahan lah ini kan hanya untuk referensi saja. Jari wong tuwek gitu. Jari wong tuwek. Dulu ceritanya seperti itu gitu ya. Tapi kedepannya ya kudu hati-hati deh. Iya, dan bukan itu yang dibahas. Jadi intinya adalah mungkin ketika kita bertanya itu banyak orang yang melakukan, tapi bulan yang baik kebanyakan itu haji ya. Haji Jumadil akhir, Syawal itu sebenarnya baik, tapi setelah dipelajari lebih detail, ini yang menikah Syawal coba dirasakan ya ibu-ibu, bapak-bapak yang menikah bulan Syawal, pasti menderita banyak utang. Oh gitu. Syawal ya. Coba nanti niki bapak ibu kalian nonton. Saya kemarin nikahnya apa ya? Coba nikahnya Syawal. Niki yang sudah maaf. Ini kan itu juga tanya ya. Kita kan juga Anda kan saya ini dulu lah. Dalam artian saya berpikiran pesimis dulu lah ya ketika Anda mengatakan hal seperti ini. Pesimis itu bukan berarti saya harus mempercayai omongan Anda kan gitu kan. Nah, tapi kan Anda punya ilmunya lah, terus juga punya ada beberapa hal pengalaman yang pernah Anda baca. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah melakukan pernikahan itu sesuai dengan yang Anda katakan tadi? Caranya kalau di hukum Islam, di hukum agama Islam itu kan ada memperbarui nikah. Oh gitu. Nah, jadi itu? Kalau ada hukum-hukum itu, kalau paling baik ini menurut para tokoh-tokoh agama yang dekat, saya tanya kemarin, Gus ngapunten nganyari nikah itu paling saya pinten bulan sekali. Gus ini Agus Ramdhani atau Gus bagus. Gus anak kiai. Gus anak kiai. Nggih, 6 bulan sepindah Kang, paling saya. Setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Sekalipun nggak ada pertengkaran. Oke. Nah, jadi 6 bulan sekali itu baik. Karena apa? Kadang-kadang seorang istri ndeleh digenan, gawe kopi ambil gerundeng ono. Jadi itu permasalahan kecil itu yakni terbakar 6 bulan sekali. Nah terus itu harus ada wali lagi kan berarti? Yo. Harus ada yang menikahkan lagi atau cukup saya sebagai suami dan istri saya nikahin Anda kan nggak mungkin. Nggak mungkin, harus ada keluarga lagi. Harus ada keluarga lagi. Iya, memperbarui nikah. Jika nggak ada ya saksi-saksi. Kan itu kan secara agama saja, nggak secara hukum. Ya, karena banyak yang kemarin. Secara hukum ya mau juga sebenarnya mas. Tapi cari pendamping yang lain ya. Jadi terus gimana? Yo banyak yang sudah melangsungkan pernikahan kan. Saya sering kan cerita sama Mas Riki, Mas, coro wong Jawa itu gatuk gitu. Iya.
Saya menambah huruf depannya. Ini mungkin yang lagi nonton juga pernah ketemu saya terus nambah huruf depannya. Ya alhamdulillah ada perubahan dalam kehidupannya. Karena orang Jawa khususnya ini mementingkan tinggalan nenek moyang. Kan sengaja saya ngomong ke Mas Riki, saya gabungkan dengan psikologi pengembangan yang saya buat dari ESQ 165. Karena gini, kalau saya fokus menjelaskan ESQ 165, yang jelas pertanyaan tentang Jawa itu semakin deras. Oke. Seolah-olah saya bisa melihat hal yang nggak terlihat, Mas. Ini yang bahaya. Pemahaman para beliau, saya bisa melihat yang nggak terlihat. Pemahaman dari para Pemirsa tentunya yang telepon saya, orang-orang yang sudah bertanya kepada Anda, pemahamannya kan bisa nerawang. Bisa nerawang. Padahal saya nggak bisa nerawang. Ilmunya dari mana itu? Itu ada hitung-hitungan di ESQ, itu ada. Ya ada beberapa sih yang sampai nggih pun habis ngundang karena beliau orang ngerti ya. Iya. Sengaja ngundang saya hanya tanya-tanya gitu toh. Ngetes. Mas, nggih pun baru assalamualaikum, nggih pun monggo ngopi mawon. Saya juga bingung hanya gitu toh. Pulang saya disangoni, tapi hanya diajak ngopi toh. Ini ada. Bamburia ngetan sidik. Ya wes, itu ada di situ. Intinya adalah mencoba untuk ngetes Riko iki dukun apa sing? Sing ya memang yang dukun, ada ilmunya gitu diurut. Ada di arah dukun. Gitu. Karena kan banyak orang yang beranggapan gini, Mas. Orang itu kan kalau melihat itu kan banyak kemarin itu bilang gini, jangan melihat buku itu dari covernya. Pertanyaannya simpel. Kita kalau mau beli buku apa yang dilihat pertama? Ya cover. Ya benar, cover kan? Iya kan, cover. Coba covernya lu bisa. Anda mau beli buku itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, sama halnya ketika kita ngomong seperti ini, kenapa saya tegaskan kan? Saya bilang, saya juga Anda juga bilang kepada pemirsa, pada teman-teman, bahkan juga saya sendiri, Anda bukan seorang dukun, bukan seorang penerawang. Bolak-balik ngomong enggak dukun. Bukan seorang penerawang atau peramal lah ya. Istilahnya Anda bisa untuk membaca dengan ilmu-ilmu yang sudah Anda dapatkan, seperti psikologinya dapat, terus doa afirmasi, pengembangan ISQ 165-nya dapat kan. Jadi masyarakat itu ngelihatnya dukun tapi nganggu apa? Kaosan. Seperti ini. Nganggu udeng, ngatik menyan-menyanan. Menyan-menyanan. Ngobong mar-maran gitu ya. Jadi benar-benar ini adalah ilmu gitu pemirsa. Jadi afirmasi lah istilahnya ya. Sugesti bener. Jadi ono hang sore sempat gesah ambi konco-konco. Iya. Dan saya yang dibahas. Mas, kenapa sih kok sampean ini amit kok hajat beberapa orang mudah dikabulkan? Oh gitu. Jawabannya ada sama sebelahnya. Sampean jangan lupa bahwa Allah sendiri yang meniupkan sebagian ruhnya kepada manusia. Itu ada ayat yang bunyinya seperti itu. Saya kembangkan lagi, ternyata seperti ini. Saya pernah bercerita sama Mas Riki, kalau dalam buku ESQ, kita sebagai manusia mendapatkan percikan dari sifat Allah, Sang Maha Pencipta. Orang yang bisa menciptakan ini, membuat ini, belum tentu bisa membuat ini. Tapi kalau yang Maha Kuasa bisa membuat daun ini aja beda-beda. Tapi kalau manusia yang bisa buat ini belum tentu bisa buat ini. Saya bisa seperti ini, belum tentu saya bisa yang lain. Benar. Jadi ada sifat-sifat percikan. Percikan. Bukan berarti kita terus ria, melebih-lebih kan nggak boleh seperti itu. Mas, balik lagi. Pandemik, saya rasa mudah-mudahan berlalu ya. Segera berlalu. Sesuai doa kita yang kemarin itu kan. Terus istilahnya gini Mas, dari beberapa teman-teman itu yang sempat datang ke sampean untuk ya curhat lah, saya bilangin curhat. Curhat jenis menena. Jadi bukan berarti Anda dukun maning. Saya biar jelas gitu loh masyarakat. Dari curhat itu ada yang berhasil Mas? Alhamdulillah, ada yang berhasil, juga ada hanya beberapa yang enggak. Contoh yang saya heran juga, saya ngomong pagi hari, sore-sore sudah berhasil ada.
di Bajulmati. Bajulmati. Bajulmati itu ada mas-mas pedagang motor bekas. Oke. Motornya Grand waktu itu. Saya diundang ke sana berkunjung di rumah temannya beliau. Tahunya dari mana beliau? Tahu dari TV. Oh, dari TV. Oke. Ibu yang undang saya sudah langganan karena kemarin jual ini sudah laku, jadi telepon. Langganan. Ya, baik saudara berarti di Bajulmati ya. Iya, kemarin sempat mau dibawain rambutan tapi saya malu, Mas. Oke, siap. Jadi, Ya berarti habis lihat nonton tayangan ini boleh lah. Kalau sekarang kalau kemarin rambutan sekarang duren gitu ya. Nanti titip salam untuk Mas Riki gitu ya. terus habis itu Mas itu datang tapi nggak mau masuk di depan. Namanya Mas Ferry, saya sebut namanya, wis tidak apa-apa. Mas Ferry itu ngobrol, Pak, kira-kira motor saya ini kan motor dagangan, nanti laku nggak? Nanti sore sampean jalan ke utara, tapi rumah orang yang menghadap ke selatan jenengan tawari, dan itu tawan sampean sendiri. Sorenya langsung laku, malam nemui saya, Mas, di kota. Banyuwangi. Iya. Terus. Pak, kok sakit nggih? Niku langsung laku. Karena keyakinan sampean saja. Kemarin sampean kan sudah pesimis pada motor itu sendiri. Sampean ngomong nggak laku-laku. Saya cuma ngomong gitu toh. Paling motornya saya pegang gitu toh. Oke. Tapi kegiatan sampean sendiri. Kekuatan sampean meyakini bahwa nanti sore laku karena ucapan saya. Bukan saya, tapi kekuatan pikiran Mas itu sudah yakin bahwa nanti sore laku. Oh, jadi Anda hanya menyalurkan afirmasi atau sugesti kepada orang itu ya. Nggih, leres. Sip. Seperti itu. Pemirsa. Jadi Slamet Muhlisin ini bukan dukun yang Anda tanyai terus kemudian dia memberikan wah ini apa namanya ilmunya ke Anda atau menerawang jauh, itu tadi sudah dijelasin ya. Jadi afirmasi atau istilahnya kekuatan sugesti ya. Tapi kan tidak semua orang bisa memiliki kata-kata sugesti. Contohnya simpelnya adalah saya lah, saya memberikan sugesti kepada diri saya sendiri atau memberikan sugesti kepada istri atau saudara, kadang-kadang juga ada loh Mas yang nggak ini Mas, Yang nggak masuk. nggak masuk atau juga nggak berhasil. Saya saja sama keluarga yang hanya satu orang yang nggak masuk, tapi keluarga lain sudah. Ya alhamdulillah, hanya adik saya yang ragil, yang belum nyampe. Karena masih arahnya, yaitu saya pernah ngomong sama Mas Riki, sama pemeriksa di TV, kulo mboten saged gulapi kelilip kulo Oke. kiambek. Ya Mbak, benar. Tapi kalau ngobatin orang lain, insya Allah bisa. Nyemprong saged. Nyemprong sakit. Sebutan semprong-semprong sihir nih guys. Mas, ini kalau mau pengen ngundang sampean gimana caranya sekarang Mas? Yang nomor dalam artian ngundang itu ya habis curhat-curhat. curhat-curhat, yang nomor WA tetap yang ada di TV, yang nomor selulernya ini ya Mas, kemarin sempat lupa ngisi pulsa jadi diblokir sama Telkom. Nanti nomornya tak kirim ke Mas Riki, lupa nanti ditulis aja di TV ya. Kita tulis kembali Nggih. ya, istilahnya biar masyarakat juga. Masalahnya kemarin banyak yang telepon di nomor yang 200 kok nggak aktif. Akhirnya tanya sama Mas Agus. Oh gitu. Mas Agus akhirnya ngubungin. Jadi itu Banyak bertanya ya. Asik nih. ternyata. di Congking itu baru saya mau tanya ini simpel. Paling jauh ke selatan daerah mana? Mas, saya ke Blok Agung sudah, Blok Agung. ke Siliragung Sanggar sudah, Oke. ke Sarongan ditransfer nggak pernah ketemu orang punya hutang. Jadi gini, Bapak itu telepon nonton di TV. Oke. Telepon, saya kasih doa afirmasi, ini nggak ketemu loh ya. Saya kasih doa afirmasi, Pak, ngapunten, saya punya saudara, punya hutang ke saya, nggak bayar-bayar, totalnya berapa? Kalau dibungakan sekian, bunganya kok bongno? Saya gitu. Akhirnya tinggal pokoknya kan, Mas bersedia diangsur, bersedia, wes nuliso, tak ketik di WA. Dapat 15 hari, beliau WA, Pak, kulo badhe rasa terima kasih tenjenengan dos pundi. Kan kulo mboten saged teng kota. Kulo badhe transfer saged ta? Nedhi kirim dengan kirimi nomor rekening. Nomor rekening Imam tak kekno. Imam Wahyudi. SLB ya. Nah, Imam Wahyudi dikirimno, ditransfer itu berapa? Terus tak itu ya tak Oke, siap. tak pakai itu Jadi Bang. paling jauh Siliragung ya? Siliragung. Kandangan tapi itu Mas, kandangan. Kandangan itu terus lagi. Iya, kandangan baru Sarongan. Iya, kandangan benar. Ini masih nonton nanti tersenyum ini Bapak ini. Nontonnya di TV ya. Di TV, tak sebutin di TV. Terima kasih teman-teman yang nonton Resik TV ya. Jadi itu udah sampai Siliragung. Bajulmati udah sampai. Pak Camat Siliragung sering telepon. Oh gitu. Karena dulu kenal waktu saya masih profesi yang lama. Oh, Sering profesional. Oke. Ya kemarin juga
Direktur Using TV Pak Hermanto SE juga dari sana. Oh, reses. Tapi apa nih yang pengen disampaikan kepada masyarakat Banyuwangi? Contohnya buat kalau saya kayak gini kan seakan-akan sampean koyo wong sing mau pengen disampaikan enggak lah. Intinya parah dan pengen Anda apa istilahnya sesama dengan kita lah. Rek, harusnya tuh kayak gini apa nih Mas yang pengen? Tetap jadi diri sendiri, upaya dan doa harus beriringan. Oke. Terus tetap optimis. Jangan melihat orang lain terlalu wah, tapi harus kita yang menjadi percontohan orang-orang tersebut. Ada kalanya kita bercita-cita kepengen jadi orang besar. Tapi cita-cita itu ruban agar kita yang agar dicontoh mereka, kita yang jadi besar. Jadi kebalikannya. Kelak suatu saat nanti agar para mereka yang melihat kita menjadi orang yang besar. Jadi tetap optimis dan optimis itu saja. Jangan ada pesimis sedikit pun. Siap. Jadi seperti itu ya. Oke. Terima kasih banyak waktunya ya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini di Lenggo Gesah untuk episode kali ini, dan next kita akan mencoba untuk undang beberapa lagi orangnya yang bolehlah kita tanya-tanyain. Terus kemudian kalau misalkan Anda pengen langsung kontak Mas Slamet Mulisin, Dulur Lan Konco di pengembangan psikologi ya, ilmu pengembangan psikologi ini bolehlah, nanti nomornya saya taruh di bawah sini. Terus kemudian nggak ada salahnya kalau seandainya kata kadang-kadang kan orang berpikir gini lah Mas, aku nelpon ada loh yang tanya ke saya, aku kudungan kayak ipiro yo, nah itu loh Mas, kan kasarannya kok dukun. Mas, jadi kalau orang psikologi murni itu kan biasanya pasang tarif, kayak dokter. Ya. Ada dokter ya, ada namanya psikiater, ada namanya apa ya kemana itu? Sosiolog. Psikolog, ada psikolog, ada psikiater. Iya, jadi kalau Anda ini siapa? Nang tengah-tengah ya, bukan psikolog, bukan psikiater. Jadi nang psikologi pengembangan itu digoletin buku ndi biyen ngono. Tidak ada. Yang membuat diri saya sendiri. Oke. Jadi sewaktu kene ketemu itu makanya kan Hun menggabungkan itu. Iya. Terus ketiga Kang Hang wis takon-takon itu kadang-kadang, Mas, apa kok riko yang pasang tarif? Yo arepe pasang tarif kan ndi barang niat iso nolong. Niat lillahi ta'ala. Kadang-kadang uangku ono yang diciptakan arep nulung iki yang bisa, tapi kadang diciptakan arep nulung bisa, cuma nulungnya solusi. Kadung para dermawan besok kan gini jadi dermawan, nulungnya kan dari finansial. Kadung saiki solusi yang bisa ditulung. Gitu ya. Jadi bolehlah Anda telepon lah, nanti tanya sendiri. Intinya adalah beliau ini bukan seseorang yang memasang tarif atau apa, tidak. Selamat Mulisin nih, guys. Syukur kesan nang warung kopi ben enak we. Cukup lori Roxy kudu di sini bisa gitu ya. Kadang-kadang kan orang juga ngerasa, wah, kudu klendi ki lare musuh gitu. Potongannya amburadul dikit aja dah. Terima kasih banyak Mas ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya, dan amin. selesai pandemi ini apa yang kita cita-citakan khususnya untuk teman-teman semuanya bisa sukses ya. Kita ketemu lagi di Lenggo-Lenggo Gesah yang lain. Tentunya juga dengan narasumber atau teman-teman yang lain ya. Dan pantengin terus di channel YouTube ini pula, atau juga nonton terus di Using TV. Saya Ricky Biain pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera.